Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita kembali akan melanjutkan materi IPA kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang kualitas air bersih bagi makhluk hidup. Mari bersama-sama kita pelajari materi kita hari ini. Selamat datang di kelas IPA. Untuk memulai kelas hari ini, kalian wajib menyiapkan buku pena 5D, kemudian catatan IPA dan juga alat tulis masing-masing ya. Materi hari ini berada di ruang lingkup kompetensi dasar 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, dan 4.8, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah dengan menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan pengaruh siklus air pada musim kemarau. 2. Mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. 3. Menjelaskan dampak pencemaran air bagi lingkungan. Dan 4. Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi akan mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga akan semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus akan menyebabkan hal-hal seperti berikut, misalnya berkurangnya sumber air minum, kemudian persawahan akan menjadi kering dan tanah persawahan akan menjadi retak-retak. Lalu, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Untuk petani akan terjadi gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan untuk penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas, seperti untuk makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air yang kita gunakan harus air yang bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Syarat fisika untuk kualitas air bersih. 1. Air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Dan syarat fisika yang terakhir adalah air tidak harus memiliki endapan, karena endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Kemudian adalah syarat kimia untuk kualitas air yang bersih. Syarat kimia air bersih adalah 1. Memiliki tingkat keasaman yang normal. Tingkat keasaman dapat diukur menggunakan pH meter atau potensial hidrogen meter. pH yang baik untuk air adalah pH 7, yaitu pH netral. Yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia yang beracun.
Yang terakhir adalah syarat biologi. Syarat biologi air bersih adalah air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Tentunya kamu masih ingat kan tingkat keasaman di syarat kimia air. Hujan secara alami akan bersifat asam, pH sedikit di bawah 6, karena karbon dioksida atau CO2 di udara akan larut dengan air hujan dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air di permukaan yang sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus sama-sama memelihara ketersediaan air bersih yang ada. Kamu dapat melakukan hal-hal ini di rumah. 1. Kamu bisa mencuci piring dengan air secukupnya saja ya. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Dan kamu harus menghemat air ketika mencuci kendaraan. Anak-anak, ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Jangan lupa matikan keran air jika tidak digunakan ya. Lindungi bumi, lindungi air bersih. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah ikut serta dalam kelas hari ini ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.